Halo, selamat datang di video edukasi matematika dan statistika @Riko aja. Di dalam video ini, kita akan membahas 4 asumsi dasar yang harus dicek sebelum menggunakan model regresi pada suatu data. Kita mulai dari sejarah singkatnya dulu, guys. Sejarah dari metode regresi pertama kali diperkenalkan oleh Francis Galton pada akhir abad ke-19. Saat itu, Galton ingin menyelidiki apakah tinggi badan seseorang dipengaruhi oleh tinggi ayahnya. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa tinggi badan seseorang cenderung kembali ke rata-rata populasi penduduknya. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai regresi rata-rata, dan dari sinilah istilah regresi itu berasal. Seiring berjalannya waktu, metode regresi mulai banyak digunakan di berbagai bidang industri, termasuk di dalam analisis faktor ataupun variabel yang mempengaruhi suatu target pada bisnis tersebut. Sebagai contoh, perusahaan asuransi dapat menggunakan regresi multivariabel untuk menganalisis hubungan antara variabel prediktor, seperti variabel usia ataupun indeks masa tubuh yang disingkat sebagai BMI terhadap biaya asuransi. Dengan model ini, perusahaan dapat menentukan tarif asuransi yang lebih akurat berdasarkan karakteristik pelanggannya. Kemudian kita akan masuk apakah yang dimaksud dengan regresi multivariabel. Regresi multivariabel adalah sebuah model matematika yang menggunakan lebih dari satu variabel prediktor untuk menjelaskan variabel targetnya. Secara matematis, variabel regresi multivariabel dapat dituliskan sebagai berikut ini, di mana kita dapat melihat variabel Y disebut juga sebagai variabel dependent atau target, sedangkan untuk variabel prediktor X1, X2, sampai dengan Xn disebut juga sebagai variabel independent, dan nilai konstanta B0, B1, sampai dengan Bn sering juga disebut sebagai koefisien regresi. Serta yang paling terpenting dalam analisis galat adalah nilai E, yang merupakan galat ataupun error di dalam suatu model. Tujuan dari model ini sebenarnya adalah untuk mendapatkan persamaan garis regresi Y yang terbaik yang dapat mewakili perilaku dataset yang kita miliki. Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita lihat contoh kasus berikut ini. Berikut ini adalah dataset contoh yang kita gunakan, yang mana di dalamnya terdiri dari 153 observasi dengan 3 fitur numerik di dalamnya. Di antaranya, terdapat fitur usia atau age dan BMI sebagai variabel independennya, sedangkan variabel charge digunakan sebagai variabel target atau variabel dependennya. Sebelum kita menggunakan model regresi ini, kita harus memeriksa 4 asumsi dasar regresi. Yang pertama adalah asumsi linearitas. Nah, asumsi ini mengatakan bahwa apakah adanya linearitas antara variabel prediktor dengan target. Kita dapat mendeteksi pola tersebut dengan melihat scatter plot hubungan antara variabel prediktornya dengan variabel targetnya. Nah, pada gambar yang pertama, scatter plot antara BMI dan charge menunjukkan adanya garis regresi linear. Namun, kalau kalian melihat lebih detail, banyak sekali titik data yang menyebar jauh dari garis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pola linearitas masih belum sepenuhnya jelas. Dan untuk gambar yang kedua adalah hubungan antara age dan charge, di mana pada gambar ini pola garisnya dan datanya itu lebih baik, tetapi terlihat ada beberapa pencilan atau outliers yang mungkin harus dievaluasi lebih lanjut. Jika hubungan antara variabel prediktor dan target ini tidak linear atau kurang jelas, maka model regresi linear mungkin saja tidak menghasilkan prediksi yang akurat. Kemudian kita masuk ke asumsi yang kedua. Pada asumsi yang kedua, kita akan mengecek apakah residu model mendekati distribusi normal atau tidak. Cara mengecek deteksi residual ini, kita dapat melihat pada tabel histogram nilai frekuensi residu galat pada model. Terlihat, kalau kita melihat histogram yang ada pada gambar pertama, histogram tersebut tidak berbentuk distribusi normal. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan metode tambahan, yaitu dengan melihat QQ plot normal sebagai alat deteksi yang kedua. Pada QQ plot,
Jika titik-titik residual tidak mengikuti garis diagonal atau garis lurusnya, maka artinya residual itu tidak terdistribusi dengan normal. Hal ini dapat menyebabkan hasil regresi yang kurang optimal, terutama di dalam uji signifikansi koefisien-koefisiennya. Dalam kasus ini, kita melihat bahwa pola normal pada residual tidak terpenuhi. Uji asumsi yang ketiga, yaitu apakah ada atau tidak adanya multikolinaritas. Asumsi ini mengharuskan tidak ada hubungan yang kuat antara variabel independen dengan variabel independen lainnya. Nah, untuk mengujinya, kita perlu menggunakan metrik korelasi Pearson antara variabel. Di sini, kita mendapatkan nilai metrik korelasinya adalah sekitar 0,04, di mana batas dari nilai korelasi yang ditetapkan itu adalah 0,8. Karena 0,04 jauh dari batas 0,8 atau lebih kecil dari 0,8, maka dari hasil ini kita menyimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinaritas di dalam model ini. Kemudian kita akan masuk ke uji asumsi yang keempat, yaitu apakah terjadi homoskedastisitas. Homoskedastisitas berarti adanya varians galat atau error yang nilainya konstan di seluruh rentan variabel prediktornya. Untuk mengeceknya, kita dapat melakukan uji White. Kita cukup lihat nilai jika makanya. Yang pertama, jika p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka model dapat dianggap sebagai homoskedastik. Artinya, varians errornya bernilai konstan. Kemudian, jika nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka terjadi heteroskedasitas. Artinya, varians error tidak bernilai konstan. Dalam kasus ini, kita mendapatkan hasil ujinya bahwa nilai p-value berada di bawah 0,05. Hal ini artinya terjadi heteroskedasitas dalam model. Baik, dari kesimpulan uji asumsi yang kita lakukan, bahwa model ini hanya memenuhi satu syarat saja, yaitu tidak terjadi multikolinaritas antara variabel prediktornya. Tetapi asumsi linearitas, pola normal, sedangkan heteroskedasitas itu menjadi hambatan bagaimana model ini tidak dapat digunakan sebagai model yang baik. Lalu apa dampaknya dengan hasil model yang kita miliki? Kita dapat melihat bagaimana nilai koefisien determinasi R-square dan tingkat signifikansi variabel prediktor model sebagai berikut. Terlihat bahwa nilai signifikasi H dan BMI itu kurang dari 0,05. Artinya, H dan BMI sangat signifikan atau berpengaruh untuk mempengaruhi nilai variabel targetnya. Nah, meskipun nilai R-square-nya, dalam hal ini nilai R-square yaitu menjelaskan variabel-variabel prediktor secara keseluruhan dapat memodelkan nilai targetnya itu sekitar 0,774. Begitu juga nilai R-square yang telah di-adjust, yang telah menggunakan variabel prediktor yang signifikan, hasilnya menunjukkan hal yang sama, yaitu sekitar 0,7774. Namun, model ini tetap saja tidak dapat digunakan sebagai inferensi statistik ataupun model prediksi yang baik. Hal ini dikarenakan model masih gagal dalam uji asumsi keempat yang tadi, guys. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Untuk memperbaiki model ini, kita bisa mencoba beberapa metode. Yang pertama, kita harus menghapus beberapa outliers agar hubungan linearnya lebih terlihat. Kedua, kita bisa melakukan transformasi variabel ya untuk memperbaiki distribusi residualnya. Yang ketiga, kita juga bisa menggunakan metode regresi atau metode statistik non-parametrik untuk melakukan inferensi yang lebih tepat jika diperlukan. Dengan demikian, pembahasan mengenai 4 asumsi dasar dalam mengecek apakah regresi multivariabel itu berguna atau tidak, kalian bisa melakukan 4 hal ini ya guys. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share agar lebih banyak orang memahami konsep ini. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye-bye.